ketahuilah dosamu bisa mengantarkanmu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama channel kita Podcast Al-Wafa bersama narasumber kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Habib. Kaifa antum? Alhamdulillah, berkhair alafiyah. Ini Habib, kita mau bincang-bincang sedikit Habib. Mumpung di bulan Ramadan. Ini kan ada beberapa permasalahan-permasalahan dalam Islam. Wabil khusus kita akan membahas tentang tarawih Habib. Marhaba. Nah, ini yang awal langsung saja kita Habib ya. Kalau gitu langsung saja kita pengen tahu Habib, bagaimana sih awal daripada tarawih tersebut atau tarikhnya, sejarahnya Habib? Baik. Ba'da hamdillah ta'ala, setelah kita memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, ahbab fillah yang dimuliakan oleh Allah, tarawih adalah kalimat yang sering kita dengar khususnya di saat datang bulan suci Ramadan. Tarawih asal muasalnya dari kalimat tarwih. Tarwih itu artinya istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Santai, bahagia, tenang, senang, itu tarwih. Tarwih. Rauha, tarwih itu menenangkan, menyenangkan. Naam. Kenapa kok dinamakan tarawih? Karena as-sabiqun, orang-orang dulu, para salafuna, para sahabat, mereka setelah melakukannya 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 kali salam, 4 rakaat, mereka istirahat sejenak. Kemudian sholat lagi. Seperti itu. Mereka lakukan seperti itu memang untuk mengisi malam-malam Ramadan. Jadi santai, senang, mereka lakukannya dengan senang, bahagia. Setiap dapat 2 kali salam, 4 rakaat, mereka istirahat sebentar. Kemudian mereka berangkat lagi, ngadep Allah lagi, santai sebentar. Begitu dahulu asal muasalnya, sehingga dinamakan tarawih. Tarawih. Jadi istirahat sejenak, santai sejenak, seperti itu asal muasalnya. Namun ini bertolak belakang dengan apa yang kita lihat Di zaman sekarang di Habib, zaman ya? sekarang. Naam. Sekarang tidak ada istirahatnya. Nggak ada. Los gak rewel sekarang. Justru ngebut Habib. Ya? Ngebut dan ingin cepat selesai. Padahal tarawih itu diadakan sebenarnya tujuannya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan malam itu panjang, bukan setengah jam. Orang setengah jam atau 15 menit selesai, sisa banyak dari waktu Ramadan malam yang terbuang akhirnya. Padahal orang zaman para sahabat dulu menghidupkannya dengan tarawih untuk mengisi malam yang panjang dari Ramadan dengan 2 rakaat, kemudian istirahat, 2 rakaat. Bahkan dalam tarawih mereka membaca Al-Quran seperti yang telah disebutkan oleh rawi dalam riwayatnya. Seperti itu yang pertama secara bahasa. Kemudian adapun secara syariat, sholat tarawih itu sebenarnya adanya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga ada nama tarawih dan sholat khusus tarawih itu. Adapun asal muasalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat tarawih dengan nama khusus, bahkan bilangan yang khusus dari beliau juga tidak ada. Riwayat menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi keluar di malam 21, kemudian diikuti sholat dengan sahabat di belakangnya. Malam 23, sholat juga sahabat di belakangnya. Malam 25, sholat juga. Di malam yang keempatnya ditunggu-tunggu, masjid tambah penuh, Nabi tidak keluar. Ternyata kata Nabi, aku takut diwajibkan untuk kalian, sehingga Nabi kasihan kepada umatnya, takut memberatkan. Itu saja yang ada dari sholat malam di malam-malam Ramadan yang datang kepada kami dari riwayat-riwayat yang sahih itu. Mengenai kumpulnya manusia setelah itu 20 rakaat dan dilakukan, itu ada di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Melihat
Satu orang sholat sendiri di masjid Rasulullah, satu orang melihat sholat sendiri di masjid Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar melihat bagaimana jika aku satukan orang yang sholat sendiri-sendiri ini dengan satu imam. Disuruhlah imam sahabat Ubay bin Ka'ab, karena dia yang pernah langsung mentalaki bacaan Qur'annya kepada Rasulullah SAW. Dipilihlah dia jadi imam, dan akhirnya jadilah berjamaah. Dan jadilah sholat berjamaah. Dari situ terciptalah sholat tarawih dan perkataan Sayyidina Umar yang terkenal, nikmatil bid'ah hadhi. Sungguh ini sebaik-baik bid'ah, baru, tidak ada di zaman Nabi. Kan dari zaman Nabi itu mutafarriqin, sholatnya sendiri-sendiri. Datang Sayyidina Umar dan menyatukan itu. Dan akhirnya menjadi ijma', sahabat yang lain juga tidak mengingkarinya. Dan 20 rakaat dari situ tidak ada yang mengingkarinya. Jadi ijma' para sahabat semuanya. Dan Sayyidina Umar memujinya dan dipertahankan itu sampai zaman sekarang. Itu oleh-oleh dari ijtihadnya Sayyidina Umar. Dan kenapa kok buat seperti itu sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak buat, Sayyidina Umar tidak buat? Mengikuti Sayyidina Umar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita dengar sebuah hadis yang disabdakan, alaikum bil khulafa'ir rasyidin, addu alaikum bin nawajid. Kalau setelah tiadanya Rasulullah, hendaknya kalian mengikuti khulafa'ir rasyidin, mengikuti sunnahnya Nabi dan mengikuti petunjuk khulafa'ir rasyidin. Dan Sayyidina Umar termasuk khulafa'ir rasyidin. Bahkan pesan Nabi, addu alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, pegang teguh, jangan berubah. Dan tarawih dari ijtihadnya Sayyidina Umar dan ijma' para sahabat mengikutinya. Itu asal muasalnya ya Habib. Barangkali seperti itu. Jadi di zamannya Rasulullah ini tidak ada nama khusus untuk tarawih tersebut. Iya. Tarawih itu keluar dari para ulama-ulama kita saja ini, karena mengikuti caranya, karena ada tarwih tadi, ada istirahatnya. Ada istirahat. Iya. Ada tenangnya gitu. Iya. Kalau Nabi sendiri beliau seperti yang saya sampaikan tadi, sholat malam di Ramadan diikuti malam pertama dengan sahabat, malam kedua, malam ketiga sampai penuh masjid, dan malam keempat Nabi tidak keluar lagi karena khawatir diwajibkan pada umat dan membebankan. Dan memang Nabi itu selalu khawatir membebankan umat. Sholat saja dari 50 jadi 5. Dari 5. Kemudian banyak hadis lain seperti siwak juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak saya kepikiran untuk memberatkan umat, maka saya ingin menyuruh kalian untuk siwak terus setiap sholat. Tapi Nabi takut memberatkan. Jadi dalam urusan ibadah, walaupun diajak surga, Nabi sering memikirkan kita. Termasuk biasa, ya? Sholat malam ini. Bagi Rasulullah sholat malam wajib. Dia mewajibkan, tapi bagi umat disunnahkan karena tidak ingin memberatkan dan sangat cinta kepada kita. Semoga umatnya pada mengerti. Amin. Jadi rasa kasih sayangnya luar biasa ini. Iya, masya Allah. Masya Allah. Jadi ini awal mula tarawih Habib ya. Iya. Jadi seperti itu. Awalnya yang ijma kita berkumpulnya orang-orang itu dalam tarawih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkannya. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah ini sekarang kan lagi banyak fenomena perbedaan rakaat dalam tarawih. Iya. Pandangan dalam Islam atau 4 madhab dalam rakaat tarawih ini bagaimana Habib? Baik, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa tarawih itu pencetusnya nama tarawih dan bilangannya adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, dan kita mengikuti Sayyidina Umar sesuai pesan Rasulullah. Dan nikmatil bid'ah hadhi alaikum bil khulafa'ir rasyidin min ba'di, hendaknya kalian mengikuti jejak khulafa'ir rasyidin, di antaranya adalah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Aisyah waktu itu hadir, tahu, dan tidak ada teguran, tidak mengingkarinya. Sayyidina Ali juga hadir, tahu, dan tidak juga mengingkarinya. Dan ini ijma' para sahabat jadinya. Kemudian mengenai bilangan rakaatnya. Baik, istanbat al-fuqaha dari hadis Sayyidina Sa'ib bin Yazid, bahwa diriwayatkan anna nasa kanu yaqumuna fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab bi 20 rakaah. Bahwa manusia pada saat itu di zaman Sayyidina Umar menghidupkan Ramadan dengan tarawihnya 20 rakaat. Dan ijma'al ulama wal a'immah al-arba'ah semua sepakat itu. 20. Tidak ada satupun mazhab yang mengatakan kurang dari 20. Bahwa tarawih itu seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, turun menurun ke tabi'in dan seterusnya sampai ke ulama 4 mazhab di masanya sampai turun sekarang, adalah 20 rakaat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang bilang, oh, tidak ada itu, kita ini dari Nabi bukan dari Sayyidina Umar,
Kita ini Nabi itu loh salatnya ada 20 rakaat. Salat malam di Ramadan. Apalagi ada yang beralasan tuh pakai riwayat Sayyidah Aisyah tuh di dalam Sahih Muslim, katanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya salat malam Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu mereka jadikan hujjah. Sehingga salat 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir jadi berapa tuh? 11. Jadi 11. Akhirnya sebagian saudara kita menganggap bahwa tarawih itu 11. Padahal kalau kita teliti dari dalil dan hadis tersebut, jelas sekali bahasa Sayyidah Aisyah salat malam Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan adalah tidak lebih dari 11 rakaat. Jelas sekali itu bukan tarawih namanya. Terus apa itu? Itu salat witir kata ulama. Salat witir. Bukan tarawih karena ada kalimat di luar Ramadan Nabi juga 11 rakaat. Dan sekali lagi saya bilang tarawih yang mengadakannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sholat malam yang dikumpulkan dari para sahabat hingga jadi 20 rakaat itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malamnya dalam riwayat tidak lebih dari 11 rakaat, itu adalah sholat witir kata para fuqaha yang mengatakan demikian. Sehingga bukan dalilnya tarawih. Bukan dalilnya tarawih. Dalilnya tarawih adalah dari tadi Sayyidina Sa'id bin Yazid, riwayat dari para sahabat tentang ijma' para sahabat. Dan berarti kamu milih Umar, tidak milih Rasulullah. Mereka dengan ringannya menabrakkan Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Dikiranya tidak mengikuti Sayyidina Umar, tidak mengikuti Rasulullah. Terus apa artinya hendaknya kalian berpegang teguh dengan Khulafaur Rasyidin? Apa artinya ijma'us sahabat? Apa artinya itu? Kalau mau ditabrakkan, Sayyidina Umar itu paling takut dengan bid'ah, paling warok, paling adil, paling tahu. Dan ada Sayyidah Aisyah di saat itu yang meriwayatkan hadis 11 rakaat itu hadir tahu kalau memang yang dimaksud adalah salat tarawih. Yang dimaksud adalah salat tarawih dari 11 rakaat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, pasti Sayyidina Umar ditegur. Jangan 11, ini Nabi pasti. Tapi tidak ada itu. Ijma' sahabat, semua sahabat menyepakati itu dan 4 mazhab menyepakatinya. Sehingga 11 rakaat riwayat Sayyidah Aisyah itu bukan tarawih itu. Itu adalah salat witir sebagaimana kita ketahui bahwa salat witir aktsaruhu paling banyaknya 11 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi salat 20 rakaat itu adalah peninggalan yang terus dijaga hingga sampai sekarang. Dan sahabat hadisnya dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ada yang bilang, oh berarti kalau ikut Sayyidina Umar berarti mereka ahli bid'ah, membuat suatu yang baru. Terus berani mengatakan Sayyidina Umar bid'ah, katakan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar semua al-mubasysyarun bil jannah itu, Sayyidah Aisyah semua diam semuanya. Terus bid'ah semua, yang surga ente doang gitu maksudnya. Terus mereka ada begitu gara-gara masalah ini, gara-gara cara pandang yang salah dari memahami hadis tersebut. Tidak seperti itu ya. Jadi nikmatil bid'ah hadhi, sebaik bid'ah ini dia kumpul dalam satu bacaan. Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab mengimami laki-laki, dalam riwayat Tamim bin Aus Ad-Dari mengimami para kaum perempuan. Ada yang dan riwayat lain disatukan dalam satu bacaan di atas bacaannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa an jami'i sahabah jami'an. Baik. Itu barangkali yang harus kita perhatikan. Kalau secara fikih ya Sayyid, orang sholat 2 rakaat usolli sunat tarawih 2 rakaat salam, ya dia dapat pahala 2 rakaat saja dari tarawih. Termasuk tarawih itu. Iya, kalau dia niatkan tarawih, ya dia dapat pahala tarawih 2 rakaat saja. Tapi kita menjaga 20 rakaat seperti yang dilakukan oleh aqallut tarawih. Kalau kita buka di banyak kitab fikih mu'tabarah itu aqallut tarawih 2 rakaat. Orang kalau secara sahnya ya sah saja 2 rakaat. Tapi dapatnya ya sesuai dengan yang dia lakuin gitu loh. 2 rakaat ya 2 rakaat saja. Kita tahu kan ada riwayat hadis tuh, kata guru mulia kita tuh sekarang, perbanyak sujud di bulan Ramadan. 1 sujud 1 pohon surga. Yang dahannya lebarnya perjalanan 70 tahun jika dijalani. Jadi kalau ente 8 rakaat, ya ente dapat berapa pohon tuh totalannya? Masya Allah. Kalau ya kalau 20 rakaat lebih banyak lagi. Nah, mau banyak apa mau sedikit? Nah, itu silahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dan
pilihlah apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Semua 4 mazhab mengatakan 20 rakaat, 20 rakaat. berdasarkan dengan ijma dari para sahabat yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berarti tadi sudah ini 20 rakaat daripada para sahabat dan 4 madhab. Kalau seandainya, Bib, kalau seandainya ini kita makmuman. Misal al-fakir datang telat. Oh, antum jadi imam sudah dapat 4 sholat, ana baru datang. Bisa disebut tarawih, Bib. Sesisanya lah ana itu. Iya, kan saya sudah bilang tadi dalam kutub fikih mu'tabarah di kitab ada di kitab Muqaddimah, ada di banyak di kitab-kitab mu'tabarah yang ringan. 2 rakaat disebut tarawih, Habib. 2 rakaat Sudah termasuk akan daripada tarawih. tapi al-ajr al-qadril masyaqqah. Dia dapat pahala apa yang dia berikan. Iya. Akan lo tarawih silahkan. Tapi yang warid sempurnanya 20 rakaat. Ente mau sholat duha 2 rakaat. Ya sudah, ente dapat duha 2 rakaat. Tapi akmaluha saman 8 rakaat lebih baik. Dan paling sempurnanya. Berarti dapat asal sunnahnya saja. Iya. Tapi 2 rakaat itu mah bakhil ya. Iya. Bakhil banget itu, jabar khawatir katanya orang sekarang. Pengen cepat-cepat gitu. Nutupi perasaan orang itu mah katanya. Allah. Nah, ini Bib. Tadi sudah masalah telat tarawih dan rokaatnya. Sekarang yang pas lagi viral-viralnya, Bib. Apa tuh? Zaman sekarang. Lagi viral-viralnya tarawih ngebut ya, Bib. Masya Allah. Ngebut tarawih ini. Ada yang bilang kan kita seperti tahu di YouTube banyak sudah, Bib. Bahkan di TV-TV disiarkan. Masya Allah. Tarawih tidak sampai 5 menit. 20 rakaat tidak sampai 5 menit. Cepat, Bib. Itu bagaimana, Bib? Dari pandangan Islam tentang tarawih ngebut seperti itu. Baik. Tarawih ngebut. Cepat ya. Cepat. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. melihat seorang yang lagi sholat. Kemudian Nabi bersabda, "A'id salataka fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi orang itu. Assalamualaikum. Nabi bilang lagi, "A'id salataka fa innaka lam tusalli." Sholat kamu belum sholat. Loh, tadi sudah. Bingung orang ini. Sholat lagi dia. Sampai ketiga kalinya. A'id salataka fa innaka lam tusalli. Nabi nyuruh ngulangi berulang kali. Karena ada khalal, ada error dari sholatnya. Tidak tumakninah. Bisa jadi. Tidak khusyuk, tidak beradab dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai menyuruh untuk mengulangi berulang kali. Entah jika sholat ngebut itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ata'rifuna man asrakun nas? Tahu kalian siapa pencuri yang paling profesional? Qalu la ya Rasulullah. Siapa itu? Mereka yang mencuri dalam rukuknya, mencuri dalam sujudnya, tidak tumakninah dalam rukuknya, tidak tumakninah dalam sujudnya, ngebut banget, tidak ada tumakninah, walaupun kadarnya cuma subhanallah akan tumakninah, tapi tidak pantas, ngebut sekali, pencuri, dianggap pencuri oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalaupun ada yang bilang ini ada turun menurun dari guru apa turun, ya akhi, khud ma safa wada ma kadar. Ambil yang bersih, buang yang kotor. Jangan ta'assub fanatik yang buta dan kemudian mengambil semua yang ada. Ambil yang bersih. Innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu berdialog dengan Allah. Dalam hadis yang ma'ruf ketika seorang hamba mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, athna alayya abdi, hambaku memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ada dialog di situ. Gimana jawabnya kalau cepat sekali? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya apa jawabnya, Habib? Gimana dialog bisa terjadi? Ya apa? Su'ul adab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada nisfun li wa nisfun li abdi. Ini separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim wa li abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang dia pinta, monggo terserah. Itu ada dialog. Jadi kalau bacanya los, enggak rewel sudah. Enggak ada wakafnya, terus begitu. Apa yang dikejar, apa yang diharap. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaktub min salatil abd biqadri ma aqala minha. Atau kama qala Rasul, Allah mencatat pahala dari salat seorang hamba tergantung dari nilai khusyuknya.
Ada yang ditulis 10% dari sholatnya, ada yang ditulis 5%, ada yang tidak ditulis sama sekali. Hanya gerakan saja, hanya mazhar saja, dan tidak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada Allahnya, hanya gerakan yang turun naik saja. Dan itu dia yang dibenci dan tidak menjaga adab saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang masih dijawab, "Oh kan sudah tumanina, Beb. Kan paling sedikitnya sudah subhanallah." Baik. Kamu begitu ngadap Allah, mau keburu-keburu, cepet-cepetan begitu, tidak beradab, gimana dialognya? Kita aja ngadap bupati aja ngatur kata yang lembut, ngatur bajunya yang bagus, sopan, tidak lirik nunduk yang betul, tertata kalimatnya, perbuatannya, biar cair. Nanti dikasih hadiah nanti pulang. Tapi kalau tidak beradab, ngobrolnya tidak teratur, ngomongnya juga keburu, tidak terburu-buru begitu, gimana yang mau connect komunikasinya seperti itu. Jadi ini adalah musibah bagi kita dan kita harus perbaiki. Sholat dijadikan beban ingin cepat selesai, padahal sholat yang harus kita hobikan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menghobikan sholatnya. Arihna biha ya Bilal, bahagiakan aku dengan sholat itu Bilal. Suara azan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tarawih ngebut berarti tidak sesuai dengan namanya, Bib. Tarawih tadi. Ya, tarawih. Tidak istirahat. Istirahat Tidak ada santainya, Bib ya. Tidak ada santai. Jauh berarti daripada itu. Ya Allah, semoga Allah jaga kita semua insyaallah. Amin. Nah, tadi kan sudah pas viral-viralnya. Nggih. Sekarang kan ini kalau seandainya ada orang bilang, "Saya Beb mending sholat tarawih cepet, tapi ya ada rukun tumak ninanya subhanallah tadi. Kalau saya imamnya lama, saya tidak mau tarawih sudah Beb, males saya Beb kadang." Yang lebih baik yang mana Beb? Kadang orang seperti itu kan Beb. Jadi banyak ada sekarang. yang cepet tapi ada tumaninana memenuhi syarat. Yang penting kan kadar subhanallah tadi sudah. Ya. Ada yang lambat, ya, lambat tapi dengan rukunnya masya Allah ya, ini. sempurna lah gitu ya. Dia ini mana yang lebih afdal gitu iya, ya. Kalau saya lambat imamnya males saya sudah. Kadang kan seperti Jadi itu begini orang. ya Habib. Artinya kedua-duanya sama-sama memenuhi syarat. Naam. Sama memenuhi syarat, ada tumak nina, ada rukun yang sempurna. Mana yang lebih afdal? Kan sudah saya sampaikan tadi hadisnya bahwa tertulis nilai dari sholat seorang hamba sesuai dengan ukuran khusyuknya. Mana yang lebih khusyuk ke dia? Mana yang lebih membuat dia lebih hudur, lebih khusyuk, lebih enak kalau sama-sama memenuhi syarat ya. Habib menyampaikan memenuhi syarat. Semakin dia banyak nilai khusyuknya di situ, maka itu yang terbaik bagi dia. Habib, karena Nabi menyampaikan nilai sholatnya sesuai dengan ukuran khusyuknya kita dalam mengerjakannya. Habib. Orang yang berlebihan juga lamanya, kemudian membuat pikiran juga kemana-mana, berlebihan, over gitu ya. Apalagi sudahlah panjang, tidak enak juga bacaannya. Di belakang makmumnya juga beragam, ada yang sakit, ada yang tua juga, Nabi tidak suka. Sayyidina Mu'ad itu dibilang, "Afattan anta ya Mu'ad, kamu tukang membawa fitnah, ngimami sholat sampai panjangnya berlebihan," juga ditegur oleh Rasulullah SAW. Khairul umur awsatuha ya Habib. Kalau berbicara tentang sama-sama memenuhi syarat, yang sedang memenuhi syarat, yang lama juga memenuhi syarat, maka mana yang lebih afdol kembali kepada pelakunya. Saat melakukannya, nilai khusyuk kamu ketika sholat di situ ya apa? 50%, 60% itu antara kamu dengan Allah. Tergantung dari kekhusyukannya. Jadi karena Nabi mengukur nilai sholat seseorang tergantung ala gadri ma'akala minha, atas ukuran khusyuknya dia bagaimana. Tidak diukur apalagi kalau seandainya bacaannya panjang kemudian tumak nina dan khusyuknya, wah itu lebih banyak lagi, belum lagi pahala satu hurufnya. Itu ada totalannya ya, ada kalkulatornya. Bacaan yang panjang kemudian khusyuk tentunya lipat ganda lebih banyak lagi. Bacaan yang pendek khusyuk, kalau sama-sama khusyuk tentunya yang lebih panjang lebih baik. Tapi kalau sama-sama bagus. Kemudian ini yang pendek ini dia khusyuk menikmati dan semuanya, sedangkan yang panjang ini dia tidak khusyuk, nilai kemana-mana, maka nilai khusyuknya yang akan menjadi tolak ukurnya. Ukurnya. Iya, seperti yang hadis yang telah disampaikan tadi. Cuma
kalau mau khusyuknya hanya dengan yang pendek-pendek terus, dia tidak akan pernah merasakan khusyuk di saat yang panjang. Karena begini Habib, kalau orang merasa khusyuk di saat dengan sholat tarawih yang pendek, maka dia pasti akan lebih suka dan lebih senang lagi untuk mengikuti sholat tarawih yang panjang. Karena kalau orang asik dengan Allah dalam sholatnya, pasti dia akan kurang. Jadi kalau dia bilang, Beb saya khusyuk kok dengan cepat ini, bohong. Pasti kalau orang khusyuk dan senang, pasti dia akan nambah dan memilih yang lebih panjang. Jadi saya belum percaya tuh. Belum ada kepercayaan kalau ada yang bilang gitu, Beb ya. Cepet tapi khusyuk, Beb. Aduh ini saya repot. Cepet tapi khusyuk ini masih tanda tanya ya. Ada mungkin 1-2, tapi itu perlu dipertanyakan lagi ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri, Beb ya. Bagaimana kekhusyuan dalam sholat Ya, kita. itu ukuran nilai sholat kita sama Nabi diukur ala qadri ma'akala minha, sesuai dengan ukuran khusyuk kita. Bahkan perinciannya ada yang ditulis 1/4, ada yang ditulis separuh dari sholatnya, ada yang tidak ditulis sama sekali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi seperti itu, kita sudah tergantung daripada khusyuknya kita dalam melaksanakan sholat tarawih itu sendiri. Ya. Yang penting meskipun agak cepat, yang penting khusyuk, insya Allah ini ya baiklah dalam sholatnya seperti itu, Beb ya. Baik, hanya saja perlu dicatat, sebaiknya kita mengikuti apa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh para salafun saleh dari para sahabat, para tabi'in dan semisalnya. Ubay bin Ka'ab mengimami para sahabatnya dengan membaca Al-Quran dari awal hingga menghatamkan dari sholat tarawihnya, dan itu yang harus kita lestarikan sebenarnya. Dan itu itu warisan yang harus kita jaga. Hanya saja sekarang untuk seperti itu 1 juz 2 juz kayaknya ditinggal imamnya. Banyak sudah ya, kayaknya ditinggal sendirian. Assalamualaikum, tidak ada orang di belakang. Ya, makanya kadang baca wadduha saja sudah orang jenuh, Beb. Sekarang ini, Beb, kita banyak ya, lihat sekali lagi itu. karena memang tidak asik dan belum merasakan nikmatnya. Kalau orang merasakan asik dan nikmatnya berdialog dengan Allah, dia betah, asik, al-unsu billah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadikan hari dan malamnya untuk sholat semuanya. Seperti Rasulullah yang lupa untuk bangun dari sujudnya, lupa untuk turun dari berdirinya, dari asiknya hatta tarawamat gadama, sampai bengkak kakinya. Jadi ya itulah yang dirasakan oleh Nabi, dan hobinya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibuat betah. Amin. Lama-lama dengan Allah. Amin. Dan hambar lama-lama dengan selainnya. Amin, insyaallah. Ayakumullah. Ini yang terakhir, Habib. Soal terakhir sebelum kita akhiri ini. Orang sholat tarawih biasanya sholat isya dulu. Kadang orang langsung ke sholat tarawih setelah sholat isya, Habib. Meninggalkan ba'diyahnya. Iya. Itu bagaimana? Pandangan Islam bagaimana? Waktu dukhul salat tarawih, waktu masuknya salat tarawih bi fi'li salat isya, dengan mengerjakan salat isya. Jadi kalau orang masuk waktu isya dan dia sudah salat isya, masuk waktu salat tarawih, silakan langsung. Walaupun tidak ba'diyah dulu, silakan langsung salat tarawih, tidak apa-apa. Yang penting sudah salat isya. Tapi kalau adzan isya dia belum salat isya, langsung makmuman tarawih, wah itu dianggap nafil mutlak nanti salatnya, bukan tarawih lagi, karena belum masuk waktunya tarawih. Waktunya tarawih bi fi'li salatil isya, bukan bidukhuli waktu salatil isya, tapi bi fi'li, dengan setelah mengerjakan salat isya. Mau dikerjakan setelah ba'diyahnya isya atau sebelum isya ba'diyahnya nanti, silakan, tidak apa-apa. Di sela-selanya tarawih mau ba'diyah dulu, silakan. Yang penting masuknya tarawih bi fi'li salatil isya sampai terbitnya fajar shadiq alias masuknya waktu subuh. Itu masuknya waktu sholat tarawih. Jadi tidak apa-apa. Misalnya tidak sempat ba'diyah langsung tarawih, ya eman lah sebenarnya ba'diyah dulu, karena pahalanya pahala fardu loh ya. Pahalanya pahala fardu. Sholat sunnah ba'diyah pahalanya fardu di bulan suci Ramadan ya. Dan itu termasuk rawatib muakkadah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW, safaran wala hadaran. Baik Nabi di rumah maupun di perjalanan, Nabi tidak pernah ninggalin ba'diyah isya. Tidak pernah ninggalin. Walaupun perjalanan Nabi melakukannya, dan eman. Kalau demi tarawih kemudian ninggalin ba'diyah, eman sekali. Salat tarawih 2 rakaat, setelah itu salat ba'diyah 2 rakaat, setelah itu salat tarawih mengikuti tertibnya seperti utamanya itu. Seperti itu, Habib ya. Lebih utamanya begitu. Masya Allah. Hayakumullah. Ini sebelum diakhiri, Fadl, mungkin ada pesan-pesan, Habib?
Apa mau antum sampaikan sedikit saja untuk kita agar menjadi nasihat untuk kita ini? Baik. Ahibati fillah, tarawih adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarawih adalah salah satu tangga yang membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tarawih itu kita bisa berdialog dan banyak curhat lewat ruku dan sujud kita. Juga qiyam dari bacaan Quran saat kita berdiri melaksanakannya. Tarawih dianjurkan dan disunnahkan sebagai pengisi malam-malam indah kita di saat Ramadan. Bukan cepat-cepatan untuk segera selesai dan terbebani dengannya. Tapi tarawih datang untuk mengisi malam yang panjang ini supaya diisi dengan ruku dan sujud dan di dalamnya menghatamkan Al-Quran. Dari setiap rakaatnya ada episode cerita demi cerita seorang hamba pada Tuhannya. Jika dirasakan sangat nikmat sekali dan asik sekali dan dirindukan oleh seorang hamba yang merindukan Tuhannya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yukallimahullah falyaqra'il Qur'an." Siapa yang ingin diajak ngomong sama Allah, bacalah Al-Qur'an. Wa man arada an yukallimallah, dan siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, falyusalli, maka salatlah. Tarawih, salatlah. Kalau ingin ngobrol, kau ngomong dengan Allah, silakan, mau didengar. Curhatanmu didengar oleh Allah, apalagi saat sujud. Aqrab ma yakunul 'abd bi rabbi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Berduaan dan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersisa dari Ramadan hanya beberapa malam saja. Jangan pernah tinggalkan tarawih. Buat tarawih penghias malam-malam Ramadan Anda. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Allah yang maha baik, maha pemurah, dan kabar gembira bagi para pendosa di bulan suci Ramadan. Ayyuhal awwab, ayyuhat ta'ib, wahai orang yang mau kembali kepada Allah, wahai orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya, ambil kabar gembira ini. Ketahuilah, dosamu bisa mengantarkanmu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi taatmu, dosamu. Jika kau akui, jika kau iftiqar, jika kau akui dan kau merintih menangis meminta ampunan kepada Allah, lewat dosamu kau bisa mengenalnya. Lewat dosamu kau bisa dapat pangkat Habibullah, At-Taibu Habibullah. Kabar gembira bagi pendosa, lewat dosamu bisa berubah menjadi hasanat jika kau bertobat dengan sebenarnya. Ingat, bukan dengan taatmu, apalagi dengan taatmu, dengan dosamu. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu usul ke hadratnya bukan hanya lewat taatnya, lewat dosa pun yang membuahkan iftiqar, yang membuahkan taubah dan inabah kepada Allah. Itu adalah kekuatan yang cepat untuk mengantarkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya di malam-malam Ramadan ini, silakan segera kembali, segera pulang, segera ingat, segera bangun dan jawablah panggilan Allah. Dia menunggu kita semuanya. Semoga Allah catat nama kita dari golongan orang yang dibebaskan dari api nerakanya. Amin. Dan semoga kita dapat taufik asyik berduaan dalam munajat kepadanya, serta keluar Ramadan membekas ke hati kita menjadi hamba yang rabbaniyan, bukan hamba yang ramadhaniyan, tapi tetap di jalan Allah sekalipun Ramadan nanti meninggalkan kita semuanya. Dan tentunya setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, kita lewati hari-hari ini yang tersisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ya Habib wal afu minkum, maaf atas segalanya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair Habib. Terima kasih Habib Nizar. Semoga Allah SWT menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan apa yang antum sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Habib. Jazakumullah khair. Sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang barusan disampaikan dalam podcast kita ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat menjaga ibadah kita daripada hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.